Apakah asam lambung berbahaya? Jadi pada video kali ini saya akan fokuskan untuk membahas tentang asam lambung dan penyakit GERD. Ya. Jadi kalau ditanya apakah asam lambung itu berbahaya, jawabannya tidak. Kenapa? Karena asam lambung diproduksi oleh tubuh kita untuk membantu proses mencerna makanan. Jadi enzim di dalam tubuh kita seperti pepsin yang digunakan untuk mencerna protein, itu dapat bekerja jika ada asam lambung atau suasananya asam. Terus fungsi lain dari asam lambung adalah untuk membunuh kuman atau kita sebut dengan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, virus, parasit, dan ya yang lain-lain. Jadi kalau tanpa asam lambung, jadi enzim kita tidak dapat bekerja dengan baik, pencernaan kita tidak dapat bekerja dengan baik. Nah, asam lambung ini akan menjadi berbahaya jika produksinya yang pertama berlebihan. Atau yang kedua, tidak pada tempatnya. Namanya asam lambung, ya tempatnya di lambung. Saya bahas dulu, kenapa bisa produksinya berlebihan. Jadi banyak faktor yang dapat menyebabkan asam lambung ini diproduksi berlebihan. Yang pertama karena makanan. Biasanya Anda suka makan apa? Bagi Anda penderita GERD atau penderita asam lambung. Ya, mungkin Anda suka makan yang tinggi lemak seperti gorengan, santan, kemudian makanan yang asin-asin. Atau Anda suka makan pedas-pedas, ya. Sudah digoreng, sambalnya pedas. Wah, itu enak. Tapi habis itu perut tidak enak. Nah, kemudian makanan-makanan lain yang mengandung kafein, contohnya seperti kopi, soda, itu juga dapat meningkatkan produksi dari asam lambung. Lalu, bagaimana dengan asam lambung yang tidak pada tempatnya? Pada mereka yang GERD, terjadi tekanan yang kuat di dalam lambung, atau terjadi kelemahan pada klep di lambung mereka. GERD itu adalah gastroesophageal reflux disease, jadi perbatasan antara lambung dan kerongkongan tadi, atau esofagus, itu terdapat klep. Nah, klep ini lemah sehingga asam lambung terdorong ke atas dari tekanan yang kuat di dalam lambung. Akhirnya asam lambung ini akan naik ke atas dan menyebabkan dada merasa panas, kemudian nyeri, ada yang sampai gemeter, kemudian ada yang rasanya sampai mau mati katanya. Ya. Jadi itu adalah gejala-gejala ketika asam lambung Anda naik atau disebut dengan GERD. Jadi ada perbedaan antara asam lambung dan GERD. Kalau asam lambung ya asamnya tadi, cairan asam lambungnya. Sedangkan GERD adalah jenis penyakitnya. Terus apakah penyakit lambung hanya GERD dan asam lambung tadi? Nah, sebenarnya penyakit di lambung ada bermacam-macam, seperti dispepsia, baik yang organik maupun yang jenis satunya lagi. Jadi ketika lambung Anda baik-baik saja, asam lambung ini sebenarnya dapat membantu pencernaan. Tetapi ketika lambung Anda bermasalah, misalnya ada luka di sana, atau kita sebut dengan gastrik erosif, atau tukak lambung, ini akan menjadi. Dan sekali lagi, mungkin buat Anda yang bilang, saya nyaman kok dengan mengkonsumsi obat asam lambung, atau obat MAH. Jadi saya konsumsi dalam jangka panjang. Wait, tunggu dulu. Jika Anda mengkonsumsi jangka panjang, tanpa pengawasan dokter juga tidak baik buat Anda. Karena ada zat-zat gizi tertentu tidak dapat diserap ketika Anda mengkonsumsi obat sakit MAH. Dan selain itu, ketika asam lambung Anda terus-menerus dinetralkan dengan obat MAH, enzim Anda tidak dapat bekerja dengan baik. Ya. Lalu, kuman bakteri, virus yang masuk juga tidak dapat mati karena asam lambungnya netral. Kemudian ada pertanyaan lagi seperti ini. Kalau asam lambung saya lagi naik, dok, produksinya lagi berlebihan, atau saya lagi MAH akut, apa yang harus saya lakukan di rumah? Ya, misalnya Anda malam-malam, jam 12 malam, tiba-tiba kumat. Apa yang harus Anda lakukan? Mungkin ke dokter juga jauh, Anda pengen ke dokter keesokan harinya. Yang pertama Anda lakukan adalah segera rileks dan posisikan duduk Anda 45 derajat, jadi sandar seperti ini. Jangan berbaring, justru nanti asam lambungnya akan naik. Kemudian yang kedua Anda lakukan adalah kurangi stres Anda, tidak usah mikir yang aneh-aneh, tidak usah mikir yang macam-macam. Lalu langkah berikutnya adalah siapkan air hangat dan minum air hangat. Jika ingin menambahkan gula silakan, tapi bukan kopi manis atau teh manis. Ya, air hangat manis boleh.